Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan jamaah salat zuhur di Masjid Al-Mahkamah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka membaca kitab tafsir ayat Al-Ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan 7 atau 10 faidah dari surat Al-Fatihah yang disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni sebagai Lataifut Tafsir. Ada 10 faidahnya. Kemudian ini pertemuan hari ini masih membahas surat Al-Fatihah, tetapi spesifik mengkaji tentang hukum bismillah. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar di YouTube ya, Imam Masjidil Haram di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar ya. Nah, tentu ada pertanyaan, kenapa bismillahnya tidak dibaca atau tidak terdengar? Nah, di sini kita coba membaca bagaimana hukum bismillah. Sebetulnya setelah Lataifut Tafsir ada beberapa subbab yang juga menjadi bagian dalam pembahasan surat Al-Fatihah. Tetapi ini bisa kita lewati karena ini terkait dengan hukum qiraat. Jadi Bapak Ibu jamaah juga mungkin pernah ada yang mendengar bacaan qiraatnya berbeda, itu juga memang ada sanadnya, tetapi di sini hanya diulas secara singkat saja. Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, hukum syariah yang kita ambil dari surat Al-Fatihah. Al-Hukmul Awwal, halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Nah, pertanyaan pertama, apakah bismillah itu bagian dari Al-Qur'an? Nah, tadi kan kita mendapati ada imam-imam yang membaca surat dalam sholat itu tidak menggunakan bismillah atau tidak jahar ya, tidak dengan suara yang lantang. Lalu pertanyaannya, apakah bismillah itu bagian dari ayat Al-Qur'an atau bukan? Ajma'al ulama ala annal basmalati al-waridah fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa bismillah itu bagian dari ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml. Tadi dibunyikan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ulama sepakat bahwa itu adalah ayat Al-Qur'an. Walakinnahum, akan tetapi, ini ada tetapinya nih. Awal kalimatnya ulama sepakat, terus ada kalimat pengikutnya akan tetapi gitu. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatun minal Fatihah
wa min awwali kulli suratin amla. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan surat yang lain di semua Al-Qur'an. Jamaah kalau melihat Quran itu kan setiap surat itu ada bismillah di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi bismillah di situnya sebelum surat berikutnya. Nah, apakah bismillah dalam Al-Qur'an itu bagian daripada surat itu termasuk dalam Al-Fatihah? Apakah bagian dari surat Al-Fatihah? Ikhtalafu, mereka para ulama itu berbeda pendapat. Ala aqwalin adidatin. Ada beberapa pendapatnya ada 3. Al-awwal hiya ayatun minal fatihati. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin. Demikian juga Al-Fatihah, basmalah itu juga bagian daripada surat yang ada di Al-Qur'an seluruhnya. Jadi bagian dari Al-Fatihah dan bagian daripada setiap surat yang ada di Al-Qur'an. Wa huwa madhhabu Syafi'i rahimahullah, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jamaah di Indonesia ini kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i. Maka kita sering mendengar kalau di sholat kita itu setiap membaca surat pasti diawali dengan bismillah. Karena pendapat Imam Syafi'i mengatakan itu bagian dari surat. Atsani, pendapat yang kedua, laisat ayatun minal fatihati. Yang kedua ini berpendapat bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Wala min syai'in min suwaril Qur'an, juga bukan bagian dari surat-surat lain di dalam Al-Qur'an. Wa huwa madhhabu Maliki rahimahullah. Yang kedua ini pendapat Imam Malik. Imam Malik itu berpendapat bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan juga bagian dari surat di dalam Al-Qur'an. Tetapi Imam Malik ini sepakat bahwa bismillah dalam surat An-Naml itu memang ada. Itu yang pertama ditetapkan oleh ulama. Yang ketiga, hiya ayatun tamatun minal Qur'anil Karim unzilat lil fasli baina suwar. Pendapat ketiga ini lebih moderat atau lebih menengah pendapatnya. Bismillah itu adalah ayat yang sempurna dari Al-Qur'an atau bagian dari Al-Qur'an, unzilat lil fasli baina suwar, yang diturunkan khusus untuk membedakan antara surat satu dengan surat lainnya. Wa huwa walaysat ayatun minal fatihati wa huwa madhhab Abi Hanifah. Tetapi bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi memang bismillah itu dituliskan dalam setiap surat lil fasli baina suwar, untuk membedakan akhir surat dengan awal surat yang lain. Ini mazhab Imam Hanafi. Apa dalilnya pendapat-pendapat itu? Dalilus Syafi'iyah, Imam Syafi'iyah atau pendapat yang menyebut bahwa surat Al-Fatihah, surat basmalah itu, ayat basmalah masuk dalam Al-Fatihah adalah istadalla Syafi'iyatu ala madhhabihim bi'iddatin adillatin nujizuha fi ma yali. Pendapat pengikut Imam Syafi'i berpendapat dengan beberapa dalil yang dapat disebutkan sebagai berikut. Awalan, hadis Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitabi wa sab'il mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadun ayatuha." Ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika kalian membaca
Alhamdulillahirabbil alamin ini artinya adalah surat Al-Fatihah. Maka faqra'u bismillahi, maka bacalah bismillah di awalnya. Innaha ummul Quran, karena sesungguhnya itu adalah ummul Quran atau ibunya Al-Quran, surat Al-Fatihah itu. Wa ummul kitabi, juga ibu dari para kitab. Wa sab'il mathani, Al-Fatihah disebut juga dengan sab'ul mathani karena dia diulang-ulangi terus. Wa bismillahirrahmanirrahim ahadun ayatuha. Nah, bismillah itu menurut hadis ini adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Tsaniyan, dalil yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihu as-salata bi bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu membuka salatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Salisan, dalil yang ketiga, hadis Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kanat qiraatuhu muddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila akhiri ayati. Dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dirinya ditanya tentang bagaimana sih Rasulullah membaca Al-Quran. Faqala kanat qira'atuhu muddan, dan Anas radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran itu panjang. Panjang itu maksudnya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Muddan itu kalau di hukum tajwid kan ada mad arid li sukun. Itu artinya adalah panjang. Jadi membacanya itu dengan pelan dan panjang. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ketika salat beliau mengatakan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada akhir surat Al-Fatihah. Jadi di situ Rasul mengatakan atau mengucapkan bismillah mengawali surat Al-Fatihah. Rabi'an, dalil yang keempat, hadis Anas radhiyallahu anhu annahu qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina dhaharina idza ughfiya igfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassaman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah qala nazalat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadis ini dalil tentang kisah turunnya surat Inna a'tainakal kautsar. Jadi Rasulullah ketika sedang berada di sebuah pengajian, beliau duduk dan ughfiya igfatan, itu seperti orang tertidur, kepalanya menunduk begitu ya. Tapi ketika tersadar, ketika kepalanya mendongak ke atas, Rasulullah tersenyum. Dari mulai begini, ketika bangun beliau tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma adhakaka, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, nazalat alayya, telah turun kepadaku wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul membacakan surat Inna a'taina diawali dengan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Hadis ini digunakan dalil sebagai dalil yang menunjukkan bahwa setiap surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Qalu fa hadzal hadits yadullu ala anna al-basmalah ayatun min kulli suratin min suril Qur'ani aidan. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa surat basmalah itu adalah awal dari surat Al-Qur'an di setiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamisan, wastadallu aidan
bidalilin ma'qulin. Pendapat ini juga mengeluarkan dalil dari dalil akli atau dalil nalar. Kalau yang tadi itu dalil nakli namanya, dalil yang diambil daripada hadis maupun Quran. Wa huwa annal mushaf al-imam kutibat fihi al-basmalah fi awal al-Fatihah. Jadi dalil nalarnya, menurut nalar, dalam setiap terbitan Al-Quran, ini sejak zaman diterbitkannya Al-Imam ya, Al-Imam itu menurut ulama kita adalah para khalifah. Itu setiap diterbitkan Al-Quran atau disusunnya Al-Quran itu diawali dengan Bismillah. Jadi setiap surat itu diawali dengan Bismillah ketika disusun berdasarkan urutan-urutannya. Wa fi awwali kulli suratin min suwaril Quran. Demikian juga Al-Fatihah itu disusun atau ditulis di setiap surat ketika akan berakhir surat dan mengawali surat yang baru. Ma'ada surat Bara'ah, kecuali surat Bara'ah. Nah, ini sudah tahu ya bahwa ini surat Bara'ah ini tidak menggunakan bismillah di dalamnya. Wa kutibat kadzalika fi masahifil amsar. Dan metode ini digunakan juga dalam mushaf Amsar. Dari di Mesir juga sama, mushafnya itu urutannya ditulisi dengan surat dengan ayat bismillah. Wa tawatara dzalika ma'al ilmi bi annahum kanu la yaktubuna fil mushaf ma laysa minal Qur'an. Kalau demikian berarti ulama-ulama itu tidak mungkin menuliskan bismillah dalam urutan Al-Quran kalau itu bukan bagian dari Al-Quran. Itu dalil akli, dalil nalarnya seperti itu. Jadi ulama-ulama itu kan orang-orang hebat, orang pintar, orang-orang yang daya hafalnya kuat. Tidak mungkin menambah-nambah sesuatu dalam Al-Quran yang itu bukan bagian daripada Al-Quran. Wa kanu yusaddiduna fi dzalika. Dan ulama-ulama itu, mereka itu adalah ulama-ulama yang strict, artinya ulama-ulama yang memang kuat hafalannya, kuat pendapatnya, kuat pendiriannya. Hatta innahum mana'u min kitabatit ta'syir wa min asma'i suwar wa min al-i'jam. Kalau memang ada pelarangan, sudah barang tentu sejak menyusun mushaf itu juga dilarang menuliskan hal-hal yang dilarang atau bukan bagian dari Al-Quran. Wa ma wujida min dzalika akhiran faqad kataba bi ghairi khattin al-mushaf wa min badadin ghairi al-madad hifdhan lil-Qur'ani ay yatasarraba ilayhi ma laysa minhu. Falamma wajadat al-basmalah fi suratil Fatihah wa fi awail as-suwar dalla ala annaha ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'an. Kalau seandainya para ulama itu menuliskan basmalah dalam setiap surat di Al-Quran, maka kesimpulannya adalah basmalah itu bagian daripada Al-Quran. Karena ulama tidak mungkin menambah-nambahkan apa yang bukan bagian dari Al-Quran. Dalilul Malikiyah. Yang pertama tadi dalil pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga para pengikutnya. Yang kedua, dalilul Malikiyah. Ini pendapat Imam Maliki dan juga para pengikutnya. Istadlal al-Malikiyah ala anna al-basmalah laysat ayatun min al-Fatihah. Al-Malikiyah, Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bismillah itu bukan ayat dalam surat Al-Fatihah. Wala min al-Quran, juga bukan ayat dalam Al-Quran. Wa innama hiya litabarruk biadillatin nujizuha fi ma yali. Lalu kenapa surat ayat basmalah itu dituliskan dalam Al-Quran dan diulang-ulang dalam setiap awal surat? Kata Imam Malik dan pengikutnya, littabarruk, untuk keberkahan membaca Al-Quran, maka ditulislah bismillah dalam setiap ayat, dalam setiap surat. Dalilnya apa? Awalan, dalil yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Siti Aisyah pernah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan bertakbir lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak diawali dengan bismillah. Yang kedua, dalil yang kedua, hadis Anas kama fi sahihaini qala shallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Bahwa Anas pernah bercerita dirinya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya juga ada jamaah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan ketika sholat itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin tanpa diawali dengan bismillah. Wa fi riwayatil Muslim la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha. Di riwayat hadis Muslim disebutkan la yadhkuruna, tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim di awal surat maupun ketika di akhir surat menjelang pergantian surat yang baru. Salisan, dalil yang ketiga, wa minad dalili annaha laysat ayatun minal Fatihati hadis Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Dalil yang ketiga, hadis yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini hadis qudsi. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berkata demikian. Allah pernah mengatakan, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Antara aku dan antara orang yang salat itu ada dua bagian. Wali abdi ma sa'ala. Jadi salat itu memang betul menurut para ulama adalah media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan qasamtu sholata nisfaini. Saya membagi sholat itu seperti dua bagian. Jadi satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hambaku yang sedang sholat. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani 'abdi. Kata Allah, kalau hambaku dalam sholat mengatakan atau membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamidani abdi. Nikmatnya, betapa nikmatnya hambaku sedang memuji diriku. Ini Allah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad. Wa idza qala al-'abdi ar-rahmanir rahim faqala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Dan ketika hambaku sedang salat dan membaca ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan athna 'alayya 'abdi. Hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah ta'ala majjadani 'abdi wa qala maratan fawadda ilayya 'abdi. Kalau hambaku mengatakan membaca dalam salatnya maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani ya 'abdi wa qala maratan fawadda ilayya 'abdi. Lihatlah hambaku, betapa hambaku ini menyerahkan segala urusannya kepadaku. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menurut Allah, hambaku sedang menyerahkan seluruh urusannya kepadaku sebagai Tuhan alam semesta. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hada baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Saat inilah antara aku dan antara hambaku sangat dekat.
Maka tidak jarang ada beberapa ulama yang menyebutkan biasanya diikuti dengan permohonan atau doa dari kita. Karena Allah mengatakan wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak meminta apa yang ia inginkan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Demikian juga pada ayat ini Allah juga menyebutkan kalau hambaku membacakan ini maka hambaku berhak meminta apa yang ia minta dariku. Faqalu subhanahu wa ta'ala qasamtu as-salata yuridul fatihah wa sammaha salatan di anna as-salah la tasihhu illa biha falau kanat al-basmalah ayatun minal fatihati la dzukirat fil haditsil qudsi. Jadi kalau tadi disebutkan dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan dengan detail surat Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak disebutkan basmalah di dalamnya. Maka ini digunakan sebagai dalil bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dalil yang keempat, rabi'an, law kanatil basmalah min al-Fatihati lakana hunaka tikraran fil rahmanir rahim fi wasfaini wasbahat as-surah kal'ati. Kalau seandainya bismillah itu bagian daripada surat dalam Al-Quran, maka akan terjadi pengulangan kalimat yang berkali-kali. Bismillah kan ada di awal surat Al-Fatihah dan awal surat yang lain. Itu akan terjadi pengulangan 114 kali. Wa dzalika mukhillun bi balaghatin nadhami al-jalil. Nah, menurut Imam Maliki itu adalah hal yang tidak mungkin sebagai sebuah kitab suci yang memiliki nilai sastra yang tinggi itu terdapat pengulangan kalimat yang berkali-kali. Ini menurut Imam Maliki. Khamisan, dalil yang kelima, kitabatuha fi awal surati innama huwa litabarruk. Kenapa kemudian para mushaf baik yang mushaf di Indonesia maupun yang ada di Timur Tengah itu diawali dengan bismillah, litabarruk, untuk memohon keberkahan dari kitab suci. Walimtithalil amri bitalabiha wal bad'i biha fi awailil umur. Juga untuk menerapkan perintah bahwa setiap bacaan yang baik diawali dengan bismillah, maka itu akan mendatangkan pahala. Itu untuk mengamalkan perintah itu. Wa dzalika wa hiya wa in tawattara katabuha fi awail suwari falam yatawattar kaunuha qur'anan fiha. Jadi memang keterulangannya bismillah dalam setiap surat itu murni untuk keberkahan, untuk memohon kebaikan, karena membaca Al-Quran itu bagian daripada perbuatan baik. Qala Al-Qurtubi, ini pendapat Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi. As-sahih min hadhihi al-aqwali qawlu Malik li'anna al-Quran la yathbut bi akhbaril ahad wa innama tariqatu tawatur qat'i alladhi la yakhtalifu fihi. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang sahih dari pendapat Imam Malik ini adalah bahwa Quran itu tidak mungkin ditetapkan di dalamnya perkataan-perkataan yang tidak valid atau tidak benar. Al-athar al-ahad wa innama tariquhu at-tawatur al-qat'i. Karena Al-Quran itu murni orisinil dari Allah Subhanahu wa taala. La yakhtalifu fihi, maka tidak mungkin ada pengulangan-pengulangan. Kemudian Imam Al-Arabi juga mengatakan, wa yakfika annaha laysat minal Qur'ani ikhtilafan nasi fiha wal Qur'anu la yakhtalifu fihi wal akhbaru sahah allati la mut'inun fiha dalatun ala anna al-basmalah laysat bi ayatin minal Fatihati wala ghairuha illa fi suratin namli wahdaha.
Imam Ibnu Arabi juga sama pendapatnya dengan Imam Malik bahwa tidak ada surat ayat basmalah kecuali yang ada dalam surat An-Naml yang disebutkan di awal tadi. Tsumma qala inna madhhabana yatarajjah fi dzalika biwajhin 'azimin wa huwa ma'qulun wa dzalika anna Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati inqadat alaihi al-'usur wa marrat alaihi al-azminatu wad-duhur min laduni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zamanin malikin walam yaqra ahadun fihi qattu bismillahirrahmanirrahim ittiba'an lis-sunnah. Nah, kalau tadi waktu pendapat pertama Imam Syafi'i dan pengikutnya menggunakan dalil nalar, Imam Malik juga sama. Ada dalil nalar, dalil akli yang disebutkan di sini. Apa dalilnya? Beliau menyebutkan jika di Masjid Nabawi yang itu disebut sebagai masjidnya Nabi Muhammad SAW, sosok yang diberikan wahyu oleh Allah dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, orang yang menerima langsung di masjid itu sampai sekarang, dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang, katanya sampai kepada raja yang sekarang, itu tidak dibaca secara jelas basmalah dalam setiap suratnya. Nah, makanya tadi jamaah kalau melihat di YouTube itu ada imam membaca surat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu bismillahnya tidak terdengar atau tidak terbaca. Itu memang ada ketentuan atau ada dasar hukumnya. Nah, kalau seandainya Rasulullah menganggap itu sebagai bagian daripada surat dalam Al-Quran, maka sudah pasti Rasulullah di masjidnya itu akan membaca bismillah ketika sholat. Akan tetapi nyatanya dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang tidak dibaca surat Basmalah itu dalam setiap surat sampai sekarang. Wa hadza yuraddu ma dzakardumuhu, dan ini bisa menjadi dalil yang melemahkan pendapat pertama tadi. Yabda'u annahu ashabuna istahabbu qira'atuha fil nafli wa alaihi tuhmalul athar al-waridah fi qira'atiha aw ala si'ati fi dzalika. Adapun membacanya itu bagian daripada tabarruk tadi yang disebutkan sebelumnya. Ini pendapat yang ketiga. Ini ulama dulu tuh mau menentukan bismillah dibaca apa enggak aja dalilnya panjang ya. Semua disebutkan. Ini pendapat yang terakhir, yaitu pendapat Imam Hanafi dan juga para pengikutnya. Wa ammal Hanafiyah faqad ra'au anna kitabatuha fil mushafi yadullu ala annaha Qur'anun, walakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Ini mungkin lebih moderat ya, lebih menengah nih. Bahwa Imam Hanafi mengatakan bismillah itu dituliskan dalam Al-Quran yadullu ala annaha Qur'anun. Memang betul bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran. Walakin tetapi la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin. Tidak serta-merta bismillah itu menjadi bagian dari setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Wal ahadits al-waridah allati tadullu ala adami qira'atiha jahran fi sholati ma'al fatihati tadullu ala annaha laysat minal fatihah. Ada beberapa hadis yang juga diriwayatkan yang menunjukkan bahwa membaca bismillah itu harus dengan bacaan yang kecil suaranya atau tidak jahar. Itu menunjukkan bahwa annaha laysat minal fatihah. Bismillah itu bukan bagian dari al-fatihah. Makanya tidak disarankan membaca dengan jahar. Fahakamu bi annaha ayatun minal Qur'anin tamah. Imam Hanafiyah ini sepakat dengan imam yang lain bahwa bismillah itu adalah ayat dalam surat An-Naml, tapi bukan ayat dalam surat-surat yang lain. Unzilat lil fasli baina suwar.
diturunkan juga untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Wa ma yu'ayyidu madhhabuhum ma ruwiya 'ani sahabati annahum qalu kunna la na'rifu inqida'a surati hatta tanzilu bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian dikuatkan dengan beberapa kisah para sahabat bahwa ketika mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran, itu perbedaan surat dengan surat yang lain itu kemudian dibaca ada infisal perantaranya, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ma ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslu surati hatta yanzilu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah belum mengetahui apa kira-kira yang bisa menjadikan pembeda antara surat yang satu dengan surat yang lain. Sampai turun Bismillahirrahmanirrahim, baru beliau gunakan sebagai infisalus surah, pembeda antara surat itu. Wa qala al-Imam Abi Bakr Ar-Razi qad ikhtalafa fi annaha ayatun min Fatihatil Kitabi am la fa'addaha qurra'ul Kufati ayatun minha wa lam ya'idha qurra'ul Basriyin. Wa qala Syafi'i hiya ayatun minha wa in tarakaha a'ada as-salata. Ini merangkum dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Maliki, termasuk di dalamnya adalah pendapat dari Imam Hanafi. Sekarang, adakah dari pendapat itu yang menurut Syekh Ali As-Sabuni dianggap sebagai pendapat yang rajih? Yang rajih itu adalah yang bisa diterima. Artinya biasanya digunakan metode penggunaan dalil, kemudian mana dalil yang lebih dapat diterima dan mana yang kira-kira kuat dalilnya. At-tarjih wa ba'da isti'rad al-adillati wa ma istadalla bihi kullu fariqin min a'immatil madhhab. Setelah kita sampaikan dalil-dalilnya dari masing-masing pendapat itu, naqulu, Syekh Ali As-Sabuni berkata, saya mengatakan la'alla ma dhahaba ilaihil hanafiyatu huwal arjahu minal aqwal, bahwa pendapat Imam Hanafi itu adalah pendapat yang paling rajih, yang paling bisa diterima menurut beliau. Nah, ini tapi kalau ada yang mau menyebutkan berdasarkan Imam Syafi'i juga tidak apa-apa. Ini adalah pendapat Imam Syekh Ali As-Sabuni. Kalau kita masih mau membacanya dalam surat-surat dalam sholat, tidak apa-apa, ada dalilnya menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Fahuwal madhab al-wastu bainal qawlaini al-muta'aridaini. Mazhab Hanafiyah ini mazhab yang moderat, yang menengah di antara dua pendapat yang tadi. Fasyafi'iyatu yaquluna innaha ayatun minal Fatihah wa min awwali kulli suratin fil Qur'an. Kesimpulannya, Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah dan juga surat-surat dari Al-Quran yang lainnya. Sementara Imam Malik mengatakan laisat bi ayatin la minal Fatihati wala minal Qur'ani. Imam Malik ini menyatakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya dalam Al-Quran. Walakin id am'ana an-nadhru wajadna anna kitabatuha fil mushaf wa tawatara dzalika biduni nakirin min ahadin ma'al ilmi bi anna as-sahabah kanu yujarriduna al-mushaf min kulli ma laysa Qur'anan. Ini disebutkan bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalilnya Imam Malik tadi, tidak mungkin para sahabat yang ulama-ulama itu memasukkan apa yang bukan bagian dari Al-Quran ke dalam Al-Quran. Adapun menyebutkannya dalam Al-Quran itu hanya bagian dari tabarrukan. Lakin la yadullu ala annaha ayatun min kulli suratin aw ayatun min suratil Fatihati bidzati wa innama hiya ayatun minal Qur'ani
waradat fil fasli baina suwar. Wa hadha ma asara ilaihi hadits Ibnu Abbas as-sabiq. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslu suwari hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Imam Hanafi mengatakan tadi dalilnya Rasulullah itu tidak mengetahui apa yang bisa digunakan untuk membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya sebelum turun bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'akkadu annaha laysat min awail suwari annal Qur'ana nazzala ala minhajil arabi fil kalam wal arabu kanat tara tanafuni bil balaghah la siyama fi iftitahiha falau kanat ayatan min kulli suratin lakana ibtida'a kulli suri ala minhajin wahidin wa hadha yukhalifu raw'atal bayani fi mu'jizatil Qur'an. Ini yang pertama adalah pendapat Imam Hanafi itu yang paling rajih menurut Syekh Ali As-Sabuni. Kemudian pendapat yang Imam Malik tadi menyebutkan kalau seandainya ulama-ulama itu menyebutkan bismillah itu berarti tabarrukan libtidai awamilil khairi, untuk tabarrukan karena bismillah atau membaca Quran itu adalah bagian daripada berbuat berbaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita manfaat dari ilmu yang kita baca pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.